Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-A'raf adalah salah satu surah yang memiliki kedudukan penting di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-7 dalam susunan mushaf Al-Quran. Kata Al-A'raf sendiri secara bahasa berarti tempat yang tertinggi atau dinding-dinding yang membatasi antara surga dan neraka, yang kelak di hari kiamat akan ditempati oleh orang-orang yang amal kebaikan dan keburukan mereka seimbang. Nama ini diambil dari kisah mengenai penghuni Al-A'raf yang disebutkan di dalam ayat-ayat pada surah ini, yang menggambarkan dialog antara penduduk surga, penduduk neraka, dan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf tersebut. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah, meskipun terdapat beberapa pendapat ulama yang menyatakan ada beberapa ayat di dalamnya yang turun pada periode Madaniyah. Dari segi kuantitas ayat, Surah Al-A'raf merupakan salah satu surah yang panjang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 206 ayat, menjadikannya surah terpanjang di antara kelompok surah-surah Al-Mi'in, atau surah yang ayatnya sekitar seratusan. Pokok isi kandungan dari surah Al-A'raf sangatlah luas dan komprehensif, mencakup berbagai aspek fundamental dalam ajaran Islam, terutama penekanan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan. Surah ini banyak menguraikan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan umat mereka sebagai pelajaran berharga, pembenaran terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta peringatan bagi umat manusia agar senantiasa mengikuti petunjuk ilahi dan menjauhi tipu daya setan yang telah terbukti menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Aspek-aspek utama yang terkandung di dalam surah Al-A'raf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi penting, yaitu aspek akidah, kisah sejarah, hukum atau syariat, serta eskatologi. Aspek akidah berfokus pada pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penetapan hari kebangkitan. Aspek kisah sejarah memuat perjalanan dakwah para nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Aspek hukum berkaitan dengan perintah berhias diri ketika hendak memasuki masjid, larangan berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum, serta kewajiban mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tenang. Sementara aspek eskatologi menggambarkan suasana hari kiamat, keadaan hisab, serta kondisi manusia di akhirat termasuk keadaan penghuni surga, neraka, dan ashabul a'raf. Kelanjutan dari uraian mengenai surah Al-A'raf mencakup pembahasan yang lebih mendalam mengenai kisah penciptaan manusia, serta interaksi awal antara Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa dirinya diciptakan dari api yang lebih baik daripada tanah. Kesombongan ini berujung pada pengusiran iblis dari surga, namun iblis meminta penundaan hingga hari kiamat dan bersumpah untuk menggoda serta menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam dari segala penjuru. Kisah ini menjadi peringatan besar bagi seluruh umat manusia agar senantiasa waspada terhadap tipu muslihat hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu berusaha memalingkan manusia dari jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kisah Nabi Adam alaihissalam, surah Al-A'raf juga memuat narasi yang sangat panjang dan terperinci mengenai perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi kesombongan Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang putih bersinar, serta berbagai azab bertubi-tubi yang ditimpakan kepada Mesir sebagai bentuk peringatan. Di dalam bagian ini pula dijelaskan bagaimana Bani Israel diselamatkan dari kezaliman Fir'aun menyeberangi laut, namun mereka tetap saja sering membangkang dan melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika mereka terjerumus menyembah patung anak sapi semasa ditinggal sementara oleh Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tursina. Aspek lain yang sangat menonjol dalam surah Al-A'raf adalah penekanan terhadap pentingnya dakwah yang berkesinambungan serta ketabahan para rasul dalam menyampaikan risalah tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci kisah-kisah kaum terdahulu yang mendustakan rasul mereka, seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dibinasakan dengan banjir besar, kaum Ad yang diazab dengan angin kencang yang sangat dingin akibat mendustakan Nabi Hud alaihissalam, serta kaum Tsamud yang dihancurkan oleh suara gemuruh yang dahsyat karena menyembelih unta mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam. Begitu pula kisah penduduk Madian yang dipimpin oleh Nabi Syuaib alaihissalam agar berlaku adil dalam timbangan dan takaran, namun mereka enggan mendengarkan hingga akhirnya ditimpa azab gempa dan awan hitam yang mematikan. Di bagian akhir surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali kekuasaan mutlaknya atas alam semesta, serta penetapan hukum-hukum penciptaan yang teratur.
Manusia diajak untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran ilahi melalui pergantian malam dan siang, angin, hujan, serta kehidupan yang tumbuh di atas bumi. Surah ini ditutup dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang beriman, serta anjuran agar Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin senantiasa bersabar, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersujud kepadanya dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan penolakan dari kaum kafir. Kelanjutan uraian ini menekankan pada penutup serta intisari dari pesan-pesan moral yang terkandung di dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia tentang perjanjian primordial yang pernah diikrarkan oleh seluruh roh manusia sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Setiap jiwa pernah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb mereka, sehingga tidak ada alasan bagi manusia di hari kiamat nanti untuk mengatakan bahwa mereka lalai atau tidak mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengingat ini menjadi landasan kuat mengapa manusia diciptakan dengan fitrah beragama dan harus senantiasa menjaga tauhid serta ketaatan sepanjang hidupnya di dunia. Surah Al-A'raf juga memberikan bimbingan praktis mengenai adab pergaulan sosial, interaksi antar manusia, serta sikap yang harus diambil ketika menghadapi orang-orang yang jahil atau bersikap tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk mengambil jalan pemaaf, menyuruh kepada kebaikan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala godaan setan yang terkutuk, yang sering kali memprovokasi manusia melalui celah kemarahan atau kelemahan diri. Selain itu, surah ini menyoroti tata cara mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk dan tenang sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran dibacakan, kaum mukminin diperintahkan untuk menyimaknya dengan baik agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dianjurkan pula untuk selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dengan penuh kerendahan diri, rasa takut, dan harapan, tanpa bersuara keras di waktu pagi dan petang. Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa para malaikat yang berada di sisinya tidak pernah merasa sombong untuk beribadah kepadanya. Mereka senantiasa bertasbih dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir dari surah ini juga menjadi sunnah yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah bagi siapa saja yang membaca atau mendengarkannya, sebagai bentuk ketundukan mutlak seorang hamba kepada Sang Pencipta alam semesta. Kelanjutan dari penjelasan ini menguraikan lebih mendalam mengenai kedalaman makna spiritual yang tersembunyi di balik kisah-kisah umat terdahulu yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan siklus peradaban manusia yang silih berganti. Setiap kali sebuah kaum mendustakan Rasul dan mengabaikan peringatan yang diberikan, kehancuran dan azab yang pedih ditimpakan sebagai bentuk keadilan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang-orang yang beriman diselamatkan bersama para nabi. Pola sejarah ini disajikan agar umat Nabi Muhammad SAW mampu mengambil iktibar atau pelajaran berharga bahwa sunnatullah atau hukum alam dan sosial Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu, di mana kemenangan akhir senantiasa berada di pihak kebenaran dan ketakwaan. Di samping itu, surah Al-A'raf juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah etika sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk peringatan keras terhadap berbagai bentuk kecurangan ekonomi seperti mengurangi takaran dan timbangan yang dipraktekkan oleh penduduk Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa integritas dalam berniaga dan keadilan sosial merupakan bagian dari pilar penting tegaknya suatu masyarakat yang diridhai, dan bahwa kemaksiatan secara terang-terangan maupun tersembunyi lambat laun akan mendatangkan malapetaka serta hilangnya berkah dari suatu negeri jika penduduknya enggan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Aspek lain yang tidak kalah penting untuk direnungkan dari surah ini adalah penegasan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, namun rahmat tersebut secara khusus hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang benar bukanlah sekadar pengakuan lisan, melainkan dibuktikan melalui kepatuhan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang di dalam surah ini juga digambarkan sebagai ciri-ciri umat akhir zaman yang mengikuti Rasul yang ummi, yang namanya telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Uraian ini terus merajut benang merah antara masa lalu, masa kini, dan masa depan akhirat, di mana manusia diingatkan kembali agar tidak tertipu oleh perhiasan duniawi yang seringkali melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kemegahan harta, kekuasaan, dan keturunan hanyalah ujian sementara,
dan pada akhirnya setiap jiwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia, menjadikan surah Al-A'raf sebagai panduan hidup yang komprehensif bagi keselamatan dunia dan akhirat. Kelanjutan dari pembahasan surah Al-A'raf ini menyoroti dimensi spiritual yang berkaitan dengan dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka yang dipisahkan oleh dinding Al-A'raf, sebuah pemandangan eskatologis yang sangat menggugah kesadaran manusia untuk merenungkan nasib akhir mereka. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana para penghuni Al-A'raf mengenali orang-orang kafir atau tokoh-tokoh pembesar yang dulu sombong di dunia melalui tanda-tanda mereka, seraya memanggil penduduk surga untuk mengucapkan salam keselamatan meskipun mereka belum bisa masuk ke dalamnya. Adegan ini memberikan pelajaran moral yang mendalam bahwa kesombongan duniawi, kekayaan yang melimpah, dan kekuasaan tidak akan memberikan manfaat apapun di akhirat kelak jika tidak didasari oleh iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surah ini juga mengupas secara tajam mengenai tipu daya setan yang sejak awal penciptaan manusia telah menjadikan Adam alaihissalam dan Hawa sebagai target utama melalui bujuk rayu agar mereka memakan buah dari pohon yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan dan bala tentaranya selalu melihat manusia dari arah yang tidak dapat dilihat oleh manusia itu sendiri, sehingga kewaspadaan tingkat tinggi dan perisai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya benteng pertahanan yang kokoh. Pakaian takwa yang disinggung di dalam surah ini menjadi simbol pelindung rohani terbaik bagi manusia untuk menutupi kelemahan jasmani dan rohani mereka dari godaan kemaksiatan yang ditebarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Aspek hukum kemasyarakatan yang termuat dalam surah Al-A'raf juga mencakup aturan-aturan etis dalam peribadatan, seperti anjuran untuk mengenakan pakaian yang indah dan menutup aurat setiap kali hendak mendirikan sholat atau memasuki masjid, sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras sikap berlebih-lebihan, baik dalam hal berpakaian, makan, maupun minum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keseimbangan hidup, melarang sikap ekstrim yang mengharamkan perhiasan atau rezeki yang baik yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, namun tetap mengecam sikap berfoya-foya dan melupakan hak-hak orang fakir miskin. Uraian ini terus membentangkan keluasan ilmu dan hikmah yang terkandung di dalam surah Al-A'raf, di mana setiap ayatnya berfungsi sebagai cermin bagi jiwa manusia untuk terus melakukan introspeksi diri sebelum tirai kehidupan dunia ditutup. Perjalanan panjang dari kisah penciptaan, dinamika para nabi, hukum syariat, hingga gambaran hari akhir dirangkai secara harmonis untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, serta seluruh pengikutnya agar istiqomah di atas jalan yang lurus. Keseluruhan isi surah ini mengajak akal pikiran dan hati nurani untuk tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang abadi hingga hari kiamat kelak. Kelanjutan dari uraian surah Al-A'raf ini menguraikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru umat manusia untuk mendengarkan Al-Quran dengan sikap yang tenang dan penuh perhatian ketika ayat-ayatnya dibacakan. Di dalam bagian ini, ditegaskan pula kewajiban untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati dengan penuh kerendahan diri serta rasa takut, tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, sebagai wujud nyata dari keimanan yang mendalam dan ketundukan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sebagai penutup, uraian panjang yang telah kita bedah bersama ini sesungguhnya barulah sekelumit tetesan air dari samudera luas hikmah yang tersimpan di dalam surah Al-A'raf, sebab keagungan, kedalaman makna, serta rahasia mutiara Al-Quran jauh lebih luas dan tidak akan pernah habis untuk diselami oleh akal pikiran manusia. Semoga apa yang telah kita uraikan ini mampu menjadi pelita hati, menambah keimanan, serta menuntun kita semua untuk senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.